Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah pohon besar yang lapuk di pinggir jalan lintas Sumatera Tulang Bawang ambruk dan menimpa dua motor. Peredaran narkoba di Bandar Lampung tinggi. Dalam satu bulan sebanyak 36 tersangka ditangkap. Para warga sebuah desa di Lampung Timur menyembelih hewan kurban terbanyak, yaitu 45 sapi dan 43 kambing. Pohon besar di pinggir Jalan Sumatera lintas timur Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang tumbang menimpa dua motor, lapak penjualan layang-layang, serta memutuskan kabel PLN dan internet. Pohon tumbang ke arah jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas hingga lebih dari 1 km. Menurut warga, dua motor yang rusak tersebut diparkirkan di bawah pohon dan pemiliknya sedang belanja di toko. Lalu penjual layang-layang di bawah pohon berhasil menyelamatkan diri saat pohon mulai roboh. Penyebab pohon mahoni yang tumbang diduga akibat pohon sudah lapuk karena berusia tua. Sebab saat kejadian cuaca sedang normal atau tidak sedang hujan dan tidak ada angin kencang. Saya ngambil jalur terlalu kiri lah, itu pohon mahoni kan agak terlalu kiri ke jalan. Terus nyantol di kontainer saya. Terus nggak ada korban jiwa nih Pak manusia? Kalau orangnya nggak ada, cuman mahoni robohin motor 1-2 sama jualan layang-layang. Motor itu tahu nggak sampai ini siapa? Dua kendaraan tersebut. Nggak tahu, motor parkir sih Pak, nggak ada orangnya. Pohon tumbang tidak merenggut korban jiwa namun sempat menyebabkan listrik PLN padam selama beberapa jam. Penyingkiran pohon tumbang ditangani oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus peredaran narkoba di Kota Bandar Lampung masih tinggi. Terbukti hanya dalam waktu 1 bulan sebanyak 36 orang tersangka ditangkap, 3 diantaranya adalah perempuan. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 6 kg sabu-sabu, lebih dari 2.000 butir pil ekstasi, 4 kg ganja dan 10 gram tembakau sintetis. Mereka yang ditangkap kebanyakan adalah bandar narkoba, sebagian lagi adalah kurir dan pengguna narkoba. Berhasil mengungkap 20 laporan polisi dan dari pengungkapan itu berhasil mengamankan sebanyak 38 tersangka yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Barang bukti yang ada saat ini adalah barang bukti yang memang ditujukan untuk diedarkan di wilayah Kota Bandar Lampung, sehingga pengungkapan yang berhasil dilakukan ini mudah-mudahan mengurangi, bahkan kalau bisa kita tuntaskan peredaran yang ada di Kota Bandar Lampung. Dari 36 tersangka, 2 diantaranya adalah pasangan kekasih bernama Novianti dan Imam Setiawan, warga Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Keduanya berdalih mengonsumsi narkoba untuk menambah percaya diri saat berpacaran. Itu belinya memang patungan duit apa duit kamu sendiri, Mas? Duit sendiri, Pak. Duit sendiri? Iya, Pak. Kenapa sih kamu ngajak cewek kamu kayak gitu? Awalnya makan, Pak.
makan, terus mampir ke kawan. Dua paket itu kamu beli berapa? Hah? 300 lah Pak. 302 paket? Paket kecil ya? Iya Pak. Itu untuk apa alasan untuk stamina biar pacarannya kelihatan ganteng atau halusinasi fantasi kamu apa itu? Pakai sabun. Buat makai itu apa? Percaya Iya diri. Pak, percaya diri. Biar percaya diri jalan sama cewek kamu. Iya Pak. Apa karena untuk obat kuat apa gimana enggak? Enggak Pak. Enggak. Berapa seminggu berapa kali konsumsi narkoba? 2 kali paling Pak. Penyidikan para tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Polisi mengimbau warga tidak takut melapor jika mendapati di lingkungannya ada transaksi dan penyalahgunaan narkoba supaya mereka bisa segera ditangkap. Polisi berjanji akan merahasiakan identitas dan melindungi pelapor. Babila melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus kematian mahasiswa Universitas Lampung atau Unila bernama Muhammad Pratama Wijaya Kusuma masih dalam penyelidikan polisi. Hingga Senin siang kemarin, tim penyidik telah memeriksa 6 saksi, yakni orang tua korban dan beberapa peserta kegiatan pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau MAHEPL. Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pahala Simanjuntak, menyatakan akan memeriksa sejumlah saksi lain, yakni panitia kegiatan pendidikan dasar dan dokter yang merawat korban. Penyidik juga berencana akan mengekshumasi atau membongkar makam korban untuk mengotopsi jenazah korban. Itu nanti ternyata ditemukan ada peristiwa pidana, maka kita akan lakukan proses penyidikan dan juga kita ke depan berencana nanti untuk melakukan ekshumasi atau menggali ulang untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh terhadap tubuh korban. Kalau untuk pelapor sendiri, ibu dari almarhum sendiri itu menyertakan barang bukti apa pas melakukan pelaporan itu? Untuk barang bukti kemarin yang diserahkan ke kita ada berupa foto memar di bagian kepala korban dan juga ada akta kematian. Itu yang diserahkan kemarin ke kita. Artinya kita akan memanggil panitia dari MAHEPL dan senior-seniornya juga Pak? Iya, nanti semua akan kita panggil untuk kita mintai keterangan sehingga nanti bisa terang ini peristiwa yang terjadi, apakah memang betul-betul di situ ada pelanggaran atau ada tindak pidana. Sementara itu, Ketua MAHEPL Unila membantah jika ada kekerasan fisik dan penyiksaan pada kegiatan pendidikan dasar bulan November 2024 hingga menewaskan Muhammad Pratama. Luka di tubuh korban diduga disebabkan akibat latihan fisik seperti merayap di tanah dan berlari di hutan. Kalau untuk luka-luka dari sini, yang luka-luka goresan habis merayap, seperti itu. Di badan-badan. Ada saja di panitia? Selama saya jadi panitia. Iya, pas ya. Selama saya mengikuti Diksar itu kami tidak ada melakukan kekerasan atau kontak fisik. Kalau untuk push up, sit up itu sebenarnya salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan fisik dari seorang peserta. Kematian Muhammad Pratama mencuat setelah mahasiswa Unila menggelar demonstrasi dan orang tua korban melapor ke Polda Lampung untuk mengusut penyebab kematian korban. Dalam laporannya itu, teman-teman korban dan orang tua korban menduga penyebab kematian Muhammad Pratama akibat mendapat kekerasan fisik saat mengikuti pendidikan dasar di salah satu gunung di Pesawaran pada November 2024. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Sudah lebih dari 5 tahun, jalan penghubung kecamatan di desa Kota Besi, kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, rusak parah dan dipenuhi lubang-lubang benganga. Sudah banyak korban pengendara motor yang jatuh, namun belum juga ada perbaikan. Setiap hari jalan ini ramai dilintasi warga untuk beraktivitas sehari-hari, bahkan untuk menuju ke kecamatan Suwo dan Bandar Negeri Suwo. Warga dan pengendara terus berharap jalan sepanjang 3 km ini segera diperbaiki. Mereka tidak hanya ingin mendengar janji-janji manis saja, namun butuh bukti nyata.
Waduh, udah jelek betul ini. Udah ada kalau 5 tahun lebih nggak ada perbaikan ini. Gimana jeleknya Pak? Berlubang, dalam-dalam lubangnya. Gimana kalau kondisi hujan Pak? Kalau hujan ya yang namanya lubang dalam ya pasti tergenang air. Nah, kira-kira Bapak selaku pengguna motor bahaya nggak? Sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Bapak memang tiap hari lewat sini Pak? Tiap hari karena ya mayoritas kebun kita di sini. Ini jalur penghubung mana Pak jalannya? Ini jalan penghubung mau ke Suwo. Dari Kota Besi ya? Dari Kota Besi. Oke. Jalan ini hancur ini. Sedangkan ini jalan lintas ini. Jalan lintas Suwo ini. Bisa diceritakan Pak hancurnya seperti apa kondisi Ya jalan? inilah kayak gini lah. Hancur. Pada ini ceblokan-ceblokan semua kayak gini lah. Jadi kalau bisa ini ada pembangunan walaupun ya sedikit banyaknya gitu. Biar masyarakat ini tahu bisa memanfaatkan, nah, ada pembangunan gitu. Itu kayaknya banyak lubang. Kira-kira dalam-dalam nggak Pak? Ya dalam-dalam nih. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain menyebabkan harga bahan pokok lebih tinggi dan waktu perjalanan lebih lama, jalan rusak juga kerap menyebabkan kendaraan rusak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.